delay. Ini kan apa nggak terpengaruh dengan kiriman parcel kita gitu? Tanya dulu nih Pak, sebelum kita jawab. Dari 5 kali, ada pengalaman telat nggak pengiriman pakai lain parcel? Tidak, Bu. Oke. Kirim paket di bawah 1 kilo, diskon 20%. Nah kita lihat nih, pakai ini dan tim, lihat semua data, lihat behaviornya penduduk di Kota Medan. Oh rata-rata suka kirim itu fashion. Kalau fashion tuh barangnya tuh masih kecil-kecil, ringan, kecuali yang beli balki ya. Enggak, kita ngomongin di sini yang casualnya. Nah itu kirimannya ternyata di bawah 1 kilo. Lebih dari 50% paket yang ada itu di bawah 1 kilo. Makanya karena ada kebutuhan seperti itu, dan kita juga lihat siapa sih ini yang kirim. Yang kirim rata-rata seller online di Sospom gitu ya. Ternyata mereka banyak customernya beli di bawah 1 kilo. Nah untuk salah satu komitmen kita memajukan industri UMKM, dari Pak Kenny ngomong ya, kita memberikan program tadi, promo sampai 2 hari sampai. Kalau rekpek bisa 1 sampai 3 hari, tergantung jurusannya kemana, ya, tergantung destinasinya. Tapi one pack dan rekpek akan lebih cepat sampai di one pack. Nomor 2-nya di rekpek, nanti ada jago pack. Ya. Nah, balik ke program diskon 20%, ini berlaku sampai 30 Juni. Awalnya program ini hanya berlaku sampai Maret, Bapak Ibu. Tapi pas kita keliling dan juga ada permohonan masuk ke HQ di Jakarta, tolong dong diperpanjang. Akhirnya kita perpanjang sampai 30 Juni, gitu ya. Terus setelah 30 Juni ada apa? Kita nanti tanya Pak Kenny, ya. Intinya Pak Kenny selalu melihat kebutuhannya tuh apa sih, gitu. Karena balik lagi, spirit dan core value-nya Lain Parcel ini adalah pengen selalu melakukan improvement, continuous improvement dalam hal apapun. Dari sisi pelayanan kepada customer, perbaikan di operasional, itu kita selalu pengen, itu selalu setiap waktu kita lakukan. Ya, next. Nah, terus apalagi adanya? Nah, kita ada namanya loyalty program. Nah, ini buat siapa? Sampai kapan? Nah, loyalty program ini sifatnya panjang, ya Bapak Ibu, untuk semua customer Lain Parcel yang melakukan transaksi di retail, di marketplace, dan di customer apps. Maksudnya apa itu? Jadi kalau ada transaksi, ya Bapak Ibu misalnya, oh saya mau datang ke Mitra Pos, atau saya ada transaksi di Tokopedia. Nah, setiap Bapak Ibu booking melalui layanan Lain Parcel, itu Bapak Ibu akan dapat poin. Nah, poinnya itu Bapak Ibu bisa kumpulkan. Nanti setelah misalnya, ini kan masa pengumpulan sampai akhir tahun. Nah, sampai dari situ, oh saya mau tuker apa? Nah, Bapak Ibu bisa tukerkan dengan berbagai macam voucher. Next. Nah, ini ada nggak? Bisa ditukarkan dengan voucher terkait dengan F&B atau terkait dengan ongkir. Nah, tapi itu ada. Kalau Bapak Ibu sudah install Customer X belum di sini? Customer aplikasi Lain Parcel. Bisa Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa tahu saldo, kemudian kalau ada poin, nah itu bisa dikolek, bisa dikumpulkan, dan bisa ditukarkan. Ibu pernah lihat Lain Parcel ya? Kalau menurut Bapak Ibu, jumlah Lain Parcel di Kota Medan banyak apa kurang? Kurang. Ibu di daerah mana? Sudah. Sunggal. Ada nggak di sana? Nggak ada. Jadi kalau ngirim barang ke mana? Ke JNE. Oh, nggak Indah Kargo. Nah tadi Ibu juga kirim pecel. Oh dari sana. Jadi Ibu terima barang. Nah kalau daerah yang lain ada nggak sebelahnya tentang pos Lain Parcel di daerah Bapak Ibu ada juga nggak? Ada ya. Nah ini yang ketiga tentang accessibility. Jadi berarti di daerah Sunggal kami harus tambahkan lagi nih posnya, gitu ya. Karena kalau nanti ada customer mau kirim barang, kalau di situ tidak ada agen pos kan kasihan. Berarti kirimnya cari yang
terdekatnya di mana gitu ya. Nah makanya strategi utama yang ketiga adalah accessibility. Kami harus pastikan bahwa ketersediaan agen pos itu at least di satu kecamatan itu ada, ya. Idealnya di satu kelurahan ada. Nah tapi memang tadi ya ada beberapa area yang kita belum. Tapi kalau secara total jumlah agen pos kita di Kota Medan itu kita cukup yang terbanyak dibanding kompetitor yang ada di Kota Medan, ya. Nah kalau dilihat dari jumlah agen, Bapak Ibu, alhamdulillah pertumbuhan Line Parcel, mitra agen pos Line Parcel dibanding tahun sebelumnya kita tumbuh 30%. Ini cukup tinggi dibanding rata-rata nasional, ya. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk jadi mitra agen, kita bantu mereka supaya naikin omsetnya. Kita ada program yang namanya push dan pull ya, push pull program. Nanti namanya akan beda-beda sesuai periodenya. Tapi tujuannya apa? Supaya omset dan productivity dari mitra pos ini terus bertumbuh. Nah, programnya apa? Nah, kita ada nih program buat ke customer. Bapak Ibu ada nggak punya experience kirim pakaian? Tadi ada yang bilang kirim pakaian ya. Kirim pakaian dari Medan ke suatu tempat selama 2 bulan 3 bulan terakhir. Abang di belakang dulu yang baju putih boleh duluan. Nanti kita gantian ya. Silakan. Terima kasih. Saya Amrul Lubis dari Sumoto 24. Pertanyaannya gini dia, Bu. Ini kan masyarakat sudah sering kecewa, karena saya beberapa kali ada naik pesawat selalu delay. Ini kan apa nggak terpengaruh dengan kiriman parcel kita gitu? Karena kan ada 3 jam, 4 jam di Bandara Suta mau ke Kuala Namu, kami pernah 4 jam nunggu sampai malam baru sampai. Ini ada nggak kendala kiriman parcel kita? Karena kita kan pakai Lion, pesawat Lion, yang masalah itu sering Lionnya. Nah, itu satu. Kedua, saya tinggal di Medan Baru. Saya menyaksikan masih banyak label Lion Parcel di rumah-rumah atau di kios-kios yang belum cabut, padahal udah tak ada lagi pengirimannya gitu kan. Ini kan jadi nggak enak gitu lihat pandangan mata, karena di Medan Baru ada beberapa tempat di rumahnya masih ada label Lion Parcel, sementara kalau yang pesaing kita dia tidak pakai rumah, dia pakai ruko atau toko gitu. Dan banyak juga saya lihat di Medan Baru dan ditutup gitu. Artinya 2 tahun pindah tidak situ lagi, tempat lain. Kalau yang pesaing kita tapi situ gitu. Ini kan menjadi persoalan bagi konsumen ketika dia nanti mencari atau ingin mengirimnya. Dan satu lagi pertanyaan, saya apresiasi Line Parcel karena saya ada 5 kali dikirim barang dari Jakarta ke Medan ke rumah saya. Pelayanannya baik, naik mobil, sementara yang bersaing naik sepeda motor. Meski barang yang dikirim itu tidak seberat atau tidak sebanyak yang dikirim. Nah, ini yang saya apresiasi kalau Line Parcelnya gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Pak, tanya dulu nih Pak sebelum kita kedua. Dari 5 kali ada pengalaman telat nggak pengiriman pakai Line Parcel? Tidak, Bu. Oke, yaudah. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama bisa dari Pak. Oke, sebenarnya kalau di logistik Pak, memang kita kan menggunakan armadanya pesawat. Nah sebenarnya kan rute pesawat, contoh ya, Jakarta ke Medan itu kan banyak sekali. Jadi kalau kita biasanya paling sering itu biasanya kita menggunakan pesawat pagi, gitu ya. Tapi terlepas pesawat, tapi sebenarnya logistik itu kan prosesnya panjang, beberapa fase, gitu ya, beberapa tangan. Middleware itu hanya salah satu. Jadi kalau memang mengalami pergantian pesawat
ya barangnya diganti ke pesawat lain. Tapi kita akan terus memastikan Pak, karena kita punya monitoring system. SLA yang kita janjikan kalau memang 2 hari ya kita akan pastikan itu terdeliver 2 hari. Gitu. Jadi kita tidak terlalu sensitif terhadap tadi gue bilang soal keterlambatan pesawat. Karena kalau misalnya Lion kita bisa titipkan di Batik, kita bisa taruh di Super Jet dan yang lain lah, bisa di Halim atau bisa di CGK atau di Soekarno-Hatta gitu. Jadi buat kita itu nggak jadi satu persoalan. Jadi kita tetap secara manajemen punya KPI yaitu SLA yang kita publish di website. Gitu ya. Kalau kirim pokoknya dari Jakarta ke Medan misalnya 2 hari, 3 hari itu yang akan kita tetap kejar Pak. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan nomor 2, Pertanyaan kedua, kenapa ada mitra ternyata masih ada plang tapi nggak ada aktivitas? Nah, ini juga memang ini menjadi dalam faktor improvement di kami Pak, gitu ya. Jadi memang ada faktanya, ada mitra-mitra, dia kebetulan misalnya punya barang sendiri, dia online seller. Nah, dia kebetulan pegawainya resign. Nah, akhirnya dia tetap ada plangnya, tapi dia tidak membuka untuk umum. Nah, tapi dia tetap mengirimkan, tapi pakai barang sendiri. Nah, itu kita ada yang namanya FCO, Field Compliant Officer, ya. Nah, di sini kita akan datang. Keluhannya apa? Karena setiap kondisi situasional bisa beda-beda. Ada yang memang seperti tadi, dia pegawainya resign, jadi dia hanya bisa melayani pengiriman barangnya dia sendiri. Atau memang dia saat ini untuk tutup sementara, gitu ya, tutup sementara mengajukan izin. Atau memang dia memang mau proses tutup. Nah, untuk yang ketiga itu kita akan ada prosesnya, gitu ya. Nah, prinsipnya kalau memang dia sudah untuk pamit untuk tidak mampu lagi menjalankan kemitraan, ya kita akan tutup. Ini perusahaan logistik yang lain pun gitu juga sih, tumbuh juga seiring pertumbuhan. Nomor 1 loh di Indonesia marketplace kan, 78% pertumbuhan, kedua Meksiko. Nah, pertanyaan saya di luar Medan gimana? Jadi gini, Don Parcel ini menghitung kinerja misalnya 50%, itu pengiriman yang dari Medan atau Sumatera Utara. Kalau saya melihat jangan di general juga gitu kan, karena Bapak Ibu atau pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara itu malah di Medan, dan Medan itu lagi pada pertumbuhan daya beli. Sekarang pertumbuhan itu dari daerah, terutama perkebunan dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, di luar Medan itu kinerjanya memang sampai 50% juga atau enggak gitu? Atau gimana sih Don Parcel untuk di luar Medan gitu kan? Medan di Deli Serdang itu kedua terbesar daerah terluas nomor 1 kabupaten di Indonesia gitu loh. Jadi di luar Medan gimana? Juga tadi masalah infrastruktur segala macam, akhirnya kondisi di luar Medan sebenarnya. Saya kepengen tahu di luar Medan gimana. Kalau Medan udah running well kali gitu. Seiring dengan marketplace. Kalau di luar Medan kan enggak. Itu pertanyaan saya. Itu belum ada di Google kayaknya. Jadi pertumbuhan kita volume di luar Medan nasional itu pertumbuhan kita di bulan Ramadan itu dia. Di luar Medan tapi di Sumut. Di spesifik Sumut. Ya. Nanti kita ada. Mungkin gini, mungkin secara kan kebetulan kita melihatnya ini per area ya, kita potong-potong, ada Deli Serdang, ada kemudian daerah Samosir, ada Brastagi gitu ya. Itu kan kita potong-potong ya Pak. Kalau kita dulu kalau di kami itu berdasarkan 3LC gitu ya. Pertumbuhannya ada yang memang di bawah Medan, tapi ada juga yang di atas Medan. Jadi kalau tanya 50% itu apa? Agregat dari Sumut. Tapi Medan sendiri secara kota Paretonya tumbuh 50%. Nah, untuk sekitarnya ada yang 70, ada yang 30 gitu ya. Tapi secara sumbagut, baik kotanya akhirnya tumbuh secara di Ramadan kemarin, Lebaran kemarin itu 50%. Kirim paket di bawah 1 kilo, diskon 20%.